Ku balas ipar yang selalu menghinaku dengan kesuksesan. Episode 2. Tamat. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, aku Lisa. Ucapnya dengan nada sombong sambil mengulurkan tangan. Dek, Lisa? Aku baru ingat dia adalah wanita yang dulu ingin dijodohkan oleh Mbak Ratna dengan Mas Fahri sebelum kami menikah. Pantas saja wajahnya begitu familiar. Aku pernah beberapa kali melihatnya bersama Mbak Ratna. Aku hanya menatap tangan yang diulurkannya tanpa berniat menyambut. Ada perlu apa? Tanyaku dingin, mengabaikan basa-basinya. Lisa menarik kembali tangannya dengan sikap angkuh. Senyumnya tetap terpatri, tetapi nada bicaranya semakin ketus. Aku mau bertemu sama Mas Fahri, ujarnya tanpa basa-basi. Mas Fahri sedang istirahat, ada yang bisa saya sampaikan? Jawabku datar, berusaha menahan perasaan tidak suka yang mulai membuncah. Lisa mengangkat dagunya sedikit, seolah meremehkan keberadaanku. Aku hanya ingin menawarkan bantuan. Ratna bilang kalian sedang kesulitan keuangan. Aku bisa kok membantu kalian, tapi ada syaratnya. Keningku berkerut mendengar kata-kata itu. Keningku berkerut mendengar kata syarat. Tawaran bantuan dari Lisa. Aku merasa ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Maksudnya apa? Tanyaku tegas, mencoba menjaga nada suaraku tetap terkendali. Lisa melangkah mendekat, suaranya lebih pelan, tetapi nada sombongnya tetap terasa. Aku bisa memberikan uang untuk membantu kalian keluar dari kesulitan ini, tapi Mas Fahri harus mau menjadikanku istri keduanya. Seakan-akan ada bara api yang menyala di dalam dadaku. Aku mengepalkan tangan, berusaha menahan amarah yang mulai mendidih. Lisa tersenyum seolah yakin bahwa aku akan menerima tawarannya begitu saja. Maaf ya Mbak Lisa, Mas Fahri gak butuh uangmu, dan hidup kami baik-baik saja kok tanpa bantuanmu, kataku dengan tegas. Namun Lisa tidak menyerah begitu saja. Dengan nada lembut dan sedikit merayu, ia berkata, "Ayolah Dek Aina, aku tahu kok kondisi kamu sekarang. Ini semua kan demi kebaikan kalian. Kamu tahu sendiri kan, sebelum menikah denganmu, aku dan Mas Fahri juga sudah mengenal lebih lama." Sebelum aku sempat membalas ucapannya, suara pintu kamar terdengar. Mas Fahri keluar dengan wajah penuh tanda tanya. "Ada apa ini?" tanyanya sambil menatap kami berdua. Lisa langsung beralih ke Mas Fahri, mengabaikanku sepenuhnya. "Mas Fahri, akhirnya kamu keluar juga. Aku hanya ingin membantu kamu, Mas. Kamu tahu sendiri kan, aku selalu ada untukmu. Bersamaku, masalah apapun yang menimpamu pasti akan selesai," ucapnya manis, seolah-olah aku tidak ada di ruangan itu. Mendengar itu, aku sudah tidak bisa lagi menahan amarahku yang sudah membuncah hingga pada akhirnya, plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Lisa. "Keluar kamu dari rumah kami sekarang. Dasar wanita gila, hidup kami baik-baik saja tanpa campur tanganmu," teriakku sambil menunjuk pintu dengan tajam. Lisa terdiam, terkejut dengan reaksiku. Tangannya memegang pipinya yang memerah akibat tamparanku. Perlahan, wajahnya berubah merah. Bukan hanya karena tamparan itu, tetapi juga rasa malu. "Berani ya kamu? Lihat saja, kalian akan menyesal," gerutunya dengan nada mengancam sebelum berbalik pergi. Namun masalah tidak berhenti di situ. Saat berjalan keluar, Lisa mengambil ponsel dari tasnya dan langsung menghubungi seseorang. Tidak perlu waktu lama bagiku untuk menebak siapa yang dia hubungi. Benar saja, beberapa saat kemudian, terdengar suara Lisa yang memarahi seseorang di telepon. "Ratna, ini ulah adik iparmu yang gak tahu diri itu. Aku datang dengan niat baik, tapi dia malah mempermalukan aku," teriaknya sebelum menutup telepon dengan kasar.
Aku menatap pintu yang telah tertutup dengan dada yang masih bergemuruh. Aku tahu masalah ini baru saja dimulai. Malam itu, suara deru motor Mbak Ratna terdengar dari luar. Aku yang sedang membereskan dapur langsung bersiap. Aku tahu Mbak Ratna sudah tahu semuanya dari Lisa, dan aku bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Pintu depan terbuka dengan keras. Langkah kaki Mbak Ratna terdengar tergesa-gesa menuju ruang tengah. Matanya langsung menatapku dengan tajam. "Aina, kamu itu ya benar-benar gak tahu diri," serunya dengan nada tinggi. Aku menoleh perlahan, mencoba menenangkan diriku sebelum membalas. "Ada apa lagi sih, Mbak?" tanya aku, meski aku sudah tahu arah pembicaraannya. "Lisa itu datang dengan niat baik, mau bantu kalian yang susah. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu malah mengusir dia," bentaknya sambil melipat tangan di dada. Aku menghela nafas panjang, berusaha tetap tenang. "Mbak Ratna, memang siapa yang butuh bantuannya, Mbak? Kalau Mbak Ratna sendiri yang butuh, silahkan saja. Tapi dia tidak punya hak ikut campur dalam keluarga saya, Mbak," jawabku dengan tegas. Mbak Ratna tidak terima dengan jawabanku. "Kamu itu ya, jangan sok-sokan. Lisa itu cuma mau bantu. Kamu pikir siapa yang peduli sama hidup kalian yang susah? Orang kayak kamu harusnya bersyukur ada yang mau bantu, bukannya malah sok menolak." Kali ini aku tidak bisa menahan diriku lagi. Mbak Ratna nggak perlu ikut campur ya urusan keluarga kami. Kalau Mbak mau terima Lisa menjadi istri kedua suami Mbak, silahkan saja. Tapi jangan bawa-bawa kami dalam drama murahan ini, Mbak," balasku tajam sambil menatapnya langsung. Mata Mbak Ratna membelalak, terkejut mendengar ucapanku yang tak biasa. Namun bukannya mereda, amarahnya malah semakin menjadi. "Kamu itu siapa, Aina? Tinggal di sini saja kamu numpang. Berani-beraninya ya kamu ngatur-ngatur," cercahnya dengan nada penuh emosi. Aku mendengus kesal. "Mbak itu lupa ya, ini kan rumah ibu. Mbak juga numpang kan di sini? Jangan sok merasa paling berhak atas semuanya, Mbak." Pertengkaran kami mulai memanas. Suara kami terdengar hingga ke kamar, membuat Mas Fahri keluar untuk melerai. "Sudah, Mbak Aina, jangan ribut lagi. Malu kalau tetangga pada dengar," katanya dengan nada memohon. Namun alih-alih mereda, amarah Mbak Ratna malah beralih ke Mas Fahri. "Dan kamu, Fahri, kamu itu suami gak becus. Nikah sama Aina cuma bikin hidup kamu tambah susah. Kalau dulu kamu nurut sama Mbak dan mau menikah sama Lisa, hidup kamu pasti sudah enak sekarang," bentaknya sambil menunjuk Mas Fahri. Mas Fahri menatapnya dengan sabar, tetapi aku tahu ia terluka mendengar ucapan kakaknya. "Mbak, ini hidup saya. Mbak tidak perlu ikut campur soal siapa yang saya nikahi. Saya sudah bahagia dengan Aina, Mbak," jawabnya pelan. Namun Mbak Ratna terus saja menyerang. "Bahagia dengan keadaan kalian yang sekarang? Hidup kalian itu berantakan, Fahri. Aina cuma memperburuk semuanya. Kamu itu cuma beban," katanya sambil melirikku penuh kebencian. Aku mengepalkan tangan, berusaha menahan amarah. Tapi sebelum aku sempat membalas, suara lain terdengar dari arah kamar ibu mertuaku. "Sudah cukup." Suara ibu terdengar lirih tapi penuh penekanan. Ia berdiri di ambang pintu kamarnya dengan wajah lelah dan sedih. "Kalian ini kenapa sih selalu bertengkar? Ibu sudah capek mendengar keributan kalian setiap hari." Mbak Ratna dan aku langsung terdiam, menoleh ke arahnya. Namun belum sempat kami mengatakan apa-apa, tubuh ibu tiba-tiba goyah. Matanya terpejam dan ia jatuh ke lantai dengan suara yang membuat seluruh ruangan terhening. "Ibu, ibu!" seru Mas Fahri sambil berlari menghampirinya. "Kita harus bawa ibu ke rumah sakit sekarang juga," katanya tegas sambil membantu mengangkat tubuh ibu. Mbak Ratna yang berdiri tak jauh dari kami, bukannya membantu malah melipat tangan di dada dan menggerutu dengan nada sinis. "Tuh kan lihat, ini semua itu gara-gara kamu, Aina. Kalau bukan karena mulut kamu yang gak tahu diri itu,
Ibu gak akan jatuh kayak gini. Aku menoleh ke arahnya dengan mata yang sudah basah oleh air mata. Mbak, ini itu bukan waktunya saling menyalahkan. Yang penting sekarang kita bawa ibu ke rumah sakit. Namun Mbak Ratna malah mendengus dan mengalihkan pandangannya. Kalau kamu gak bikin keributan tadi, gak akan begini jadinya, cercahnya. Aku menahan tangis dan rasa sakit di dada. Memilih untuk diam. Mas Fahri memandangku dengan sorot mata yang meminta pengertian. Lalu kembali fokus mengangkat ibu. Mbak Ratna, tolong bisa bantu panggilkan Pak Amin untuk bawa ibu ke rumah sakit, pinta Mas Fahri. Nada suaranya tetap tenang meski situasi sedang kacau. Bukannya bertindak, Mbak Ratna malah memutar bola matanya. Kenapa mesti aku sih? Kamu dan istri sok hebatmu itu saja yang urus. Aku sudah muak ngurusin masalah kalian. Mas Fahri menghela nafas panjang, lalu menoleh ke arahku. Dek, coba ke rumahnya Pak Amin ya. Bilang ke Pak Amin kalau kita butuh bantuannya untuk membawa ibu ke rumah sakit, katanya pelan. Suaranya terdengar lelah. Aku segera berlari keluar rumah, menuju rumah Pak Amin tetanggaku yang terkenal baik dan suka membantu jika ada tetangga lain yang sedang ada masalah. Dengan menahan air mata yang terus mengalir, hatiku terluka. Tetapi sekarang yang terpenting adalah menyelamatkan ibu. Setelah bertemu Pak Amin, kami bertiga membawa ibu ke rumah sakit. Anak-anak kami dititipkan juga di rumah Pak Amin sementara, sambil menunggu Mas Denny suami Mbak Ratna pulang. Sepanjang perjalanan, aku tak henti-hentinya menggenggam tangan beliau yang terasa dingin. Wajahnya pucat, dan hanya suara nafasnya yang tersisa. Begitu lemah hingga membuat dadaku terasa sesak. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung memeriksa kondisi ibu. Aku, Mas Fahri dan Mbak Ratna hanya bisa menunggu di ruang tindakan dengan perasaan cemas. Mbak Ratna masih sesekali memandangku dengan tatapan penuh kemarahan. Tetapi aku memilih untuk mengabaikannya. Saat ini yang terpenting adalah kondisi ibu. Tidak lama kemudian, dokter keluar dari ruang tindakan. Keluarga pasien? Tanyanya. Kami bertiga serentak mendekat. Bagaimana keadaan ibu, Dok? Tanyaku dengan suara bergetar. Dokter menghela nafas kecil. Tekanan darah beliau naik cukup tinggi dan ini memicu stroke ringan. Kami sudah melakukan tindakan awal, tetapi beliau perlu dirawat beberapa hari untuk pemantauan lebih lanjut, jelasnya. Hatiku seolah hancur mendengar penjelasan itu. Rasanya seperti disayat sembilu mengetahui ibu harus menderita karena pertengkaran kami. Apa beliau akan pulih, Dok? Tanyaku lagi, hampir berbisik. Jika kondisi tekanan darahnya stabil dan beliau mendapatkan terapi yang tepat, peluang pemulihan cukup baik. Tetapi ini tergantung juga pada dukungan keluarga. Jangan biarkan beliau stres atau mengalami tekanan emosi, tambah dokter sebelum kembali masuk ke ruangannya. Mbak Ratna menatapku dengan sorot mata yang tajam. Aku tahu apa yang akan dia lakukan, tetapi aku hanya bisa menunduk sambil menahan air mata. Tidak lama kemudian, langkah kaki tergesa-gesa terdengar di lorong rumah sakit. Aku menoleh dan melihat Mbak Anggi, berjalan cepat ke arah kami dengan wajah penuh kemarahan. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan nada tinggi. Sebelum aku sempat menjelaskan, Mbak Ratna langsung menyambutnya. Ini itu gara-gara Aina, Mbak. Dia bikin ribut di rumah sampai ibu stres dan sakit seperti ini, tuduhnya. Tanpa memberi kesempatan untuk membela diri, Mbak Anggi tiba-tiba melayangkan tamparan keras ke pipiku. Plak! Suaranya menggema di lorong rumah sakit, membuat orang-orang di sekitar menoleh. Kamu itu ya, benar-benar pembawa keributan di rumah ini. Gara-gara kamu, ibu sampai begini, bentaknya sambil menunjuk wajahku. Aku memegangi pipiku yang terasa panas. Terkejut dan bingung, air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Mbak Anggi, Aku mencoba bicara, tetapi suara Mbak Anggi memotongku. Diam kamu gak usah banyak alasan. Aku gak mau dengar apa-apa lagi dari mulut kamu, katanya sambil melipat tangan di dada.
Aku hanya bisa menunduk, menahan tangis yang semakin menjadi. Di sudut mataku, kulihat Mas Fahri mencoba berbicara, tetapi Mbak Anggi menepisnya. Kamu juga, Fahri? Kamu itu suami macam apa? Membiarkan istrimu bikin kekacauan seperti ini. Kalau kamu dulu mendengar saran Ratna dan menikah sama Lisa, hidup kamu gak akan seberantakan sekarang, cercahnya. Mbak Ratna berdiri di sisi Mbak Anggi, nampak puas dengan situasi ini. Aku tahu ini semua karena cerita sepihak dari dia. Dalam hati, aku hanya bisa berdoa agar kebenaran segera terungkap. Aku tidak peduli lagi jika aku terus disalahkan, asalkan ibu bisa segera pulih. Bagiku, kesehatan beliau adalah hal yang terpenting saat ini. Setelah beberapa jam berada di ruang perawatan, ibu akhirnya mulai sadar. Rasanya seperti beban besar yang terangkat dari dadaku saat mendengar kabar itu. Namun kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Ketika aku dan Mas Fahri hendak masuk ke ruangannya untuk melihat kondisinya, langkah kami terhenti oleh sosok Mbak Ratna yang berdiri di lorong rumah sakit dengan wajah penuh amarah. Kalian gak usah masuk, katanya tajam sambil melipat tangan di dada. Aku terkejut. Ada apa lagi, Mbak? Tanyaku dengan nada lelah, meskipun hatiku sudah penuh dengan rasa kecewa. Mbak Ratna mendekat dengan tatapan yang tak bersahabat. Mbak Anggi bilang, ibu gak boleh lihat kalian lagi. Kalian itu cuma bikin dia stres. Kalau tekanan darah ibu naik lagi karena kalian mau tanggung jawab? Tanyanya tajam, seolah semua kesalahan terletak di pundak kami. Aku hanya bisa terdiam. Kata-katanya seperti belati yang menusuk hatiku dalam-dalam. Aku mencoba mencari kata-kata untuk membela diri, tetapi bibirku terasa keluh. Mas Fahri yang berdiri di sampingku mencoba berbicara. Mbak, kami itu cuma mau lihat ibu sebentar. Kami gak punya niat buruk apapun, Mbak, katanya pelan, mencoba meredakan situasi. Namun bukannya mereda, amarah Mbak Ratna semakin memuncak. Dengar ya Fahri, jangan banyak alasan lagi. Kalian itu sumber masalah di rumah ini. Kalau kalian tetap ada di sini, ibu gak akan pernah sembuh. Aku menggigit bibirku, menahan diri agar tidak menangis. Rasanya tidak adil jika semua beban ini hanya dilemparkan kepada kami. Padahal Mbak Ratna sendiri juga ikut andil membuat ibu sampai harus masuk rumah sakit. Belum selesai, Mbak Ratna melanjutkan dengan nada yang lebih menyakitkan. Dan satu lagi, mulai malam ini, kalian cari kontrakan saja sendiri. Gak usah tinggal di rumah lagi. Aku gak mau ibu tambah sakit gara-gara kalian. Aku merasakan nafas tercekat di tenggorokanku. Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan bertubi-tubi. Aku menatap Mas Fahri, berharap dia bisa membela kami lebih tegas. Mbak, ini kan rumah ibu. Kami gak punya tempat lain untuk pergi sekarang, Mbak, ujar Mas Fahri dengan nada lelah. Namun Mbak Ratna langsung memotongnya. Rumah ibu? Iya, tapi siapa yang tanggung biaya rumah itu selama ini? Aku dan Mbak Anggi. Jadi aku berhak menentukan siapa yang boleh tinggal di sana. Fahri, kamu itu kepala keluarga. Tanggung jawab sama istri kamu. Kalau nggak mampu, ya jangan bikin repot orang lain. Aku tak bisa lagi menahan air mataku yang perlahan menetes. Tapi aku tahu, aku tidak boleh menunjukkan kelemahanku di depan Mbak Ratna. Aku menggenggam tangan Mas Fahri, mencari kekuatan dari kehangatan tangannya yang gemetar. Mas Fahri menoleh ke arahku, matanya penuh dengan rasa bersalah. Dia menarik nafas panjang sebelum menjawab. Baik Mbak, kami akan pergi, tapi jangan salahkan kami kalau nanti ibu merasa kehilangan kami. Aku menoleh, menatap Mas Fahri yang nampak tenang meski aku tahu ia terluka. Kalimat itu mungkin sederhana, tetapi penuh makna. Mbak Ratna mendengus keras. Bagus kalau kalian sadar diri, katanya dingin sebelum berbalik meninggalkan kami. Aku memejamkan mata,
mencoba menahan rasa sesak di dada. Rasanya seperti diusir dari tempat yang selama ini kami anggap sebagai rumah. Tetapi aku tahu, ini mungkin awal dari kehidupan yang lebih baik. Dengan tangan Mas Fahri yang masih kugenggam erat, aku berbisik lirih. Kita pasti bisa, Mas. Dia mengangguk, meskipun matanya masih penuh dengan luka yang ia coba sembunyikan dariku. Keesokan paginya, udara terasa dingin, namun hatiku terasa lebih berat dibandingkan dengan udara pagi itu. Aku dan Mas Fahri bersiap meninggalkan rumah yang selama ini kami tempati, meskipun tahu ini bukan tempat yang terbaik untuk ditinggali. Rasanya tetap menyakitkan jika harus pergi dengan cara seperti ini. Dengan langkah yang berat, aku menjual cincin yang kubeli beberapa waktu yang lalu seharga 4 juta rupiah. Cincin itu adalah simbol kecil dari mimpi-mimpiku. Sesuatu yang kubeli dari hasil kerja kerasku sebagai agen properti online. Namun sekarang, aku tak punya pilihan lain. Cincin ini harus kita jual ya, Mas. Aku nggak lihat ada jalan lain, ucapku sambil memandangi cincin itu dengan mata berkaca-kaca. Mas Fahri menatapku. Wajahnya terlihat terkejut dan sedikit cemas. Ia menghela nafas panjang, lalu berkata dengan pelan, "Tapi Dek, itu cincin yang kamu beli dengan susah payah." Aku menggelengkan kepala. "Mas, gak ada pilihan lain. Kita butuh uang sekarang juga." Mas Fahri terlihat ragu. Matanya sedikit berkaca-kaca. Ia menggenggam tanganku, berbicara dengan suara yang hampir bergetar. "Ya sudah, Dek. Kalau memang harus begitu, yang penting kita berdua bisa selalu bersama melewati ini semua. Itu yang paling penting, Dek. Cincin ini cuma benda. Yang kita butuhkan sekarang adalah cara untuk bangkit lagi." Kata-katanya membuat hatiku semakin teriris. Aku tahu ia juga merasakan beratnya kehilangan simbol harapan itu. Tapi kami harus terus berjuang. Hari itu, kami berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Beberapa kontrakan terlalu mahal, dan ada juga yang kondisinya benar-benar tidak layak. Aku mulai merasa lelah, tapi Mas Fahri tetap berjalan di sampingku dengan penuh kesabaran. "Mas, apa kita bisa menemukan tempat yang pas dengan uang segini?" tanyaku sambil mencoba menyeka keringat di dahi. "Pasti bisa, Dek. Kita cari terus ya. Allah gak akan meninggalkan kita," jawab Mas Fahri sambil tersenyum kecil. Meskipun aku tahu ia juga mulai kelelahan. Setelah beberapa jam berkeliling, akhirnya kami menemukan sebuah rumah kontrakan kecil di sebuah perumahan padat penduduk. Rumah itu hanya terdiri dari satu kamar tidur, ruang tamu kecil yang juga berfungsi sebagai ruang keluarga, dan dapur sederhana di belakang. Tapi letaknya strategis, dekat jalan raya dan dikelilingi banyak tetangga. Aku memandangi rumah itu, mencoba membayangkan kehidupan baru kami di sana. Meski kecil dan jauh dari kata mewah, ada sesuatu yang membuatku merasa tenang. "Ini sudah cukup untuk kita ya, Dek," kata Mas Fahri sambil tersenyum. Meski aku tahu senyumannya itu menyembunyikan rasa lelahnya setelah seharian mencari. Aku mengangguk pelan. "Iya, Mas. Yang penting kita punya tempat tinggal sendiri," jawabku, mencoba menguatkan diriku sendiri. Kami segera mulai membersihkan dan menata rumah itu dengan perabotan seadanya. Beberapa barang seperti kasur dan meja kecil kami beli dari pasar loak dengan harga yang murah. Sementara barang-barang lainnya adalah bawaan dari rumah ibu. Beberapa minggu kemudian, dengan sisa hasil komisi dari pekerjaanku sebagai agen properti online, aku memutuskan untuk membuka sebuah toko baju kecil di depan kontrakan. Meski uang kami terbatas, aku merasa ini adalah langkah yang tepat untuk memulai sesuatu yang lebih stabil. Aku membeli beberapa stok pakaian dari grosir terdekat. Pakaian dengan harga yang terjangkau namun cukup berkualitas. Aku mulai mempromosikan toko kecilku melalui Facebook dan WhatsApp, berharap ada yang tertarik. Awalnya aku merasa ragu. Ketakutanku muncul, takut usaha ini tidak berkembang. Tapi aku tahu, jika tidak mencoba, kami tidak akan tahu hasilnya.
Aku menyadari pentingnya memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan usahaku, bahkan jika itu hanya dimulai dengan teman-teman terdekat. Mas Fahri yang selama ini selalu mendukungku juga ikut membantu. Sejak kami memutuskan untuk memulai usaha bersama, dia meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang parkir yang dulu sempat dijalani untuk membantu kami bertahan hidup. Kini Mas Fahri lebih fokus untuk membantuku. Meskipun kami hanya memiliki sedikit modal, dia menjadi kurir untuk mengantarkan pesan-pesan baju ke pelanggan, meski menggunakan motor bututnya. Mas, alhamdulillah ya, hari ini ada 5 pesanan, kataku dengan penuh semangat suatu pagi, sambil menunjukkan daftar pemesanan di ponsel. Alhamdulillah ya dek, yuk kita siapkan semuanya, aku langsung antar setelah selesai ya, jawab Mas Fahri. Semangatnya tidak pernah padam meski motor tua kami seringkali menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tak jarang, dia harus mendorong motor itu ketika mogok di tengah jalan. Tapi tak pernah sekalipun ia mengeluh. Kehidupan kami mungkin jauh dari kata sempurna, tetapi ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Sania anak kami yang menjadi sumber kebahagiaan terbesar dalam hidup kami. Setiap kali Mas Fahri pulang setelah berkeliling untuk mengantar pesanan, Sania selalu menyambutnya dengan tawa yang riang. Senyumannya adalah penawar lelah, kebahagiaan yang murni, yang mengingatkan kami bahwa semua usaha yang kami lakukan adalah untuknya. Dia membuat rumah kecil kami ini penuh dengan cinta dan harapan. Kami mungkin tidak memiliki banyak harta, tetapi memiliki keluarga kecil ini sudah lebih dari cukup. Setiap kali melihat Sania yang tertidur dengan pulas di gendongan Mas Fahri, aku merasa bahwa ini adalah kehidupan yang ingin kami jalani. Sebuah kehidupan yang kami bangun dengan tangan kami sendiri. Meski dimulai dari hasil yang kecil, kami bekerja keras untuk memberikan Sania masa depan yang lebih baik. Hari-hari kami diisi dengan kerja keras. Namun ada kebahagiaan yang kami temukan dalam setiap langkah. Kami hidup dengan usaha kami sendiri, tanpa bantuan siapapun, dan itu memberikan kami rasa kepemilikan terhadap apa yang kami capai. Mas Fahri dan aku selalu bahu-membahu, meskipun terkadang jalan yang kami lalui tidak selalu mulus. Namun kami tahu kami tidak sendirian. Sania dengan segala keceriaannya selalu mengingatkan kami bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari pencapaian materi, tetapi dari cinta dan kebersamaan. Di sisi lain, kabar tentang Mbak Ratna yang aku dapatkan dari Bu Ita membuatku terfikir bahwa karma memang ada. Kejadian-kejadian yang menimpa Mbak Ratna sepertinya memang telah menuntut pembayarannya. Tahu nggak Mbak Aina, sejak kamu pergi, hidup Mbak Ratna makin susah loh, cerita Bu Ita melalui telepon. Suara wanita parubaya itu terdengar penuh rasa iba. Aku hanya mendengarkannya, merasa tidak perlu banyak berkomentar. Dia sekarang kerepotan urus anak-anaknya. Davin dan Dika itu kan masih kecil, belum lagi sekarang harus merawat ibu yang pakai kursi roda. Gak ada lagi yang bantu dia di rumah. Dia juga gak kerja lagi di restoran, soalnya gak ada yang jaga anak-anaknya dan ibunya. Lanjutnya dengan nada penuh prihatin. Hatiku terenyuh mendengar kabar itu. Namun aku mencoba menahan komentar. Meski aku tidak bisa menyembunyikan rasa kasihan, aku sadar bahwa tidak ada gunanya meratapi nasib orang lain yang kini berada dalam kesulitan. Kalau nggak salah, hidup mereka sekarang cuma bergantung pada Mas Denny. Mbak Ratna juga sering utang di warung saya, Mbak. Kalau suami gajian, baru deh dia bayar. Tambah Bu Ita dengan suara menghela nafas panjang. Mungkin juga merasa tidak enak dengan situasi mereka. Mendengar cerita itu, aku tidak merasa puas, apalagi senang. Aku justru kasihan dan ingin membantunya. Namun aku masih trauma dengan sikapnya yang dulu mengusir kami. Minggu berganti bulan, dan bisnis pakaian yang kami kelola bersama Mas Fahri semakin berkembang. Usaha keras dan pengelolaan uang yang cermat membuahkan hasil. Pendapatan kami meningkat pesat, dan aku semakin percaya diri
Penjualan onlineku melonjak tajam, dan aku bisa melihat hasil nyata dari semua kerja keras yang kami lakukan. Semua ini terasa sangat memuaskan, terutama karena aku sudah mulai merasa bahwa kami berada di jalur yang benar. Mas, aku rasa sudah saatnya kita buka butik, kataku suatu sore, ketika kami sedang duduk santai di ruang tamu, melihat catatan keuangan dan merenungkan pencapaian kami. Mas Fahri menatapku dengan penuh perhatian. Butik, maksudnya toko pakaian yang lebih besar dari online shop kita. Aku mengangguk dengan semangat. Iya mas, kita sudah cukup punya fondasi yang kuat. Penjualan onlineku meningkat pesat mas. Dan aku rasa kita bisa lebih berkembang dengan membuka butik di tempat yang strategis. Selain itu, banyak orang yang masih lebih suka belanja langsung ke toko. Kita bisa tarik lebih banyak pelanggan, Mas. Mas Fahri yang biasanya lebih santai, kini nampak bersemangat. Dia melihat layar laptopnya sejenak, mengamati perhitungan keuangan kami, dan kemudian menoleh padaku. Alhamdulillah, Dek. Kalau gitu, kita mulai persiapan. Aku siap kok bantu kamu, Dek. Aku tersenyum lega mendengar dukungannya. Terima kasih ya, Mas. Tanpa kamu, semua ini nggak mungkin terwujud. Kamu sudah banyak bantu aku, terutama sekarang sejak kamu nggak kerja lagi sebagai tukang parkir. Mas Fahri tersenyum haru. Ya, aku memang lebih senang bantu kamu. Melihat usaha kita berkembang itu jadi kepuasan tersendiri buat aku. Sejak Mas Fahri berhenti dari pekerjaannya sebagai tukang parkir, dia fokus membantuku dalam setiap langkah usaha. Kami semakin solid dan kepercayaan diriku pun semakin kuat. Bisnis ini bukan hanya milikku, tetapi juga milik kami bersama. Kami mulai merencanakan berbagai langkah, mencari lokasi yang tepat untuk membuka butik, dan tentu saja memikirkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Mas, butik ini akan jadi tempat kita semakin siap untuk melangkah ke depan. Selain itu, aku juga bisa bantu tetangga yang butuh pekerjaan, kataku dengan penuh harap, sambil melirik keluar jendela, membayangkan butik itu akan menjadi tempat yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain. Mas Fahri mengangguk. Kita mulai dari sini dulu ya, Dek. Semoga bisa terus berkembang dan membawa keberkahan untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Kami pun mulai mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan. Hari demi hari, kami mencari lokasi butik yang tepat, berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, hingga akhirnya menemukan tempat yang pas. Butik ini bukan hanya tempat berjualan, tetapi juga sebuah pencapaian dari perjalanan panjang kami. Kami tak hanya ingin membuka toko, tetapi ingin menciptakan tempat yang menyenangkan dan memberikan pengalaman belanja yang berbeda bagi pelanggan. Setelah mendapatkan tempat yang strategis, kami mulai merancang interior butik dengan desain yang modern dan nyaman. Semua terasa begitu menyenangkan, meskipun ada sedikit kekhawatiran akan langkah besar ini. Namun keyakinan bahwa kami sudah bekerja keras dan bahwa usaha kami akan membuahkan hasil membuatku merasa lebih tenang. Aku tidak hanya memikirkan bisnis ini untuk kami, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kami. Salah satu alasan mengapa aku ingin membuka butik adalah untuk memberikan kesempatan kerja kepada tetangga yang membutuhkan. Beberapa dari mereka sudah terbiasa bekerja di toko atau menjadi asisten, dan aku tahu mereka bisa membantu mengelola butik dengan baik. Kami mulai merekrut beberapa orang untuk membantu dalam operasional sehari-hari. Hari-hari itu terasa sangat sibuk, namun juga penuh kebahagiaan. Butik itu akhirnya diwujudkan dengan penuh semangat, dan saat pertama kali membuka pintu butik untuk pelanggan, kami merasa sangat bangga. Kami juga mengadakan acara kecil sebagai perayaan pembukaan butik. Mas, lihat. Akhirnya butik ini dibuka juga ya. Semua kerja keras kita selama ini mulai membuahkan hasil ya mas, kataku dengan senyum lebar sambil melihat pelanggan pertama yang masuk ke dalam butik. Mas Fahri tersenyum dan meraih tanganku. Iya dek, alhamdulillah.
Semoga ini menjadi langkah awal yang baik untuk masa depan kita ya. Butik kami pun mulai berjalan dengan lancar. Kami terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan menjaga kualitas produk. Selain itu, aku juga merasa senang bisa memperkerjakan beberapa tetangga untuk membantu mengelola butik. Beberapa dari mereka sudah mulai merasa terbantu dengan pekerjaan baru ini, dan itu memberikan aku kepuasan tersendiri. Aku merasa semakin mapan, tak hanya dalam hal keuangan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Kami memiliki rumah yang nyaman, sebuah butik yang berkembang, dan mobil pribadi yang itu semua merupakan hasil jerih payah kami selama ini. Melihat semua ini, aku merasa bersyukur atas perjalanan yang kami tempuh. Tring, tring. Suara dering telepon sore itu membuatku bangkit dari layar laptopku saat mengecek toko onlineku dan segera aku melihatnya. Ternyata telepon dari Bu Ita lagi. Namun suara Bu Ita kali ini terdengar lebih khawatir dan gugup daripada biasanya. Aku tahu, pasti ada sesuatu yang serius terjadi. Halo Mbak Aina, maaf ganggu, tapi ada kabar buruk tentang Mbak Ratna, ujar Bu Ita dengan suara gemetar. Aku terdiam sejenak, merasakan ketegangan dalam suaranya, dan menjawab dengan khawatir. Apa yang terjadi Bu Ita? Mbak Ratna sekarang sedang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mas Denny dia sekarang berani bermain perempuan. Bahkan sering bawa wanita ke rumah mereka. Mbak Ratna terus-menerus ditindas. Sering mendapatkan kekerasan juga dari Mas Denny, cerita Bu Ita dengan suara penuh kecemasan. Aku merasa seperti dunia berhenti berputar sejenak. Semua yang aku dengar terasa sangat mengejutkan. Semua yang aku dengar terasa sangat mengejutkan dan memukul. Mas Denny yang dulu aku kenal sebagai sosok yang baik, kini menjadi orang yang tak bisa kukenali lagi. Kekerasan dan perselingkuhan, dua hal yang tidak pernah aku bayangkan bisa terjadi pada keluarga mereka, tiba-tiba menghantam pikiran dan hatiku. Astagfirullah, ya Allah Mbak Ratna, bagaimana bisa begitu ya Bu? Tanyaku. Suaraku penuh keprihatinan dan keterkejutan. Iya Mbak, Mas Denny berubah total. Dia sekarang bahkan gak segan-segan membawa perempuan lain ke rumah mereka, dan di depan Mbak Ratna langsung. Mereka sampai berantem hampir setiap hari Mbak. Mas Denny gak lagi peduli dengan Mbak Ratna. Hidup Mbak Ratna semakin terpuruk Mbak Aina. Saya kasihan banget lihatnya. Makanya saya telepon Mbak Aina, barangkali Mbak Aina bisa membantu. Lanjut Bu Ita dengan suara yang semakin penuh rasa kasihan. Setiap kata yang Bu Ita ucapkan seolah menusuk hatiku. Aku membayangkan kondisi Mbak Ratna, anak-anaknya yang masih kecil, dan terutama kondisi kesehatan ibu yang terduduk di kursi roda. Semua ini membuat aku merasa sangat terluka. Hatiku terasa hancur mendengar kabar itu. Aku hanya bisa diam, merenung dalam kebingunganku. Meski aku masih agak sedikit dendam dengannya, namun aku tidak bisa membayangkan bagaimana beratnya hidup Mbak Ratna. Bagaimana rasanya melihat suaminya yang dulu sangat dia cintai, kini menjadi orang yang sering menyakitkannya, baik secara fisik maupun secara emosional. Beberapa saat kemudian, suara Bu Ita terdengar lagi. Mbak, aku tahu ini berat, tapi Mbak Ratna benar-benar butuh bantuan. Aku sudah mencoba untuk membantu, tapi aku gak bisa sendiri. Semua yang terjadi ini terlalu berat untuk dia tanggung sendirian. Aku menghela nafas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan dan memutuskan untuk bertindak. Aku tahu Bu Ita, aku gak bisa membiarkan Mbak Ratna terus-menerus menderita seperti ini. Aku dan Mas Fahri akan mencoba mencari cara untuk membantu dia. Mungkin kita bisa ajak Mbak Ratna keluar dari situasi ini. Semoga bisa ya Mbak. Aku cuma khawatir kalau keadaannya semakin parah, kata Bu Ita, terdengar sangat cemas. Setelah menutup telepon, aku hanya bisa merenung. Pikiranku berkecamuk. Di satu sisi, aku merasa bersyukur karena aku dan Mas Fahri kini hidup dengan lebih baik. Tapi di sisi lain,
Aku merasa sangat kasihan dengan kondisi Mbak Ratna yang sangat memprihatinkan. Aku merasa tergerak untuk melakukan sesuatu, untuk memberikan pertolongan yang benar-benar bisa mengubah nasibnya. Aku lalu menceritakan kabar itu kepada Mas Fahri yang juga terlihat terkejut mendengarnya. Mas, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Mas Denny, semua itu nggak bisa dibiarkan seperti ini terus, Mas. Kita harus melakukan sesuatu, kataku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Mas Fahri menatapku dengan penuh pengertian. Aku mengerti, Dek. Kita nggak bisa tinggal diam. Kalau dia butuh bantuan, kita harus membantu dia, apapun caranya. Kami pun sepakat untuk mengunjungi Mbak Ratna, berencana untuk melihat langsung kondisinya. Mas Fahri menawarkan untuk mengantarku, dan aku merasa itu adalah langkah yang tepat. Kami mengendarai mobil pribadi, mobil yang sudah kami beli dengan hasil jerih payah kami sendiri, dengan tujuan untuk melihat apakah ada yang bisa kami bantu untuk memperbaiki keadaan. Sesampainya di rumah Mbak Ratna, suasana sangat berbeda dengan suasana yang dulu. Rumah yang dulu terlihat penuh keceriaan, kini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Aku berdiri sejenak, menatap pintu rumah yang sudah banyak berubah. Aku merasakan perasaan cemas dan tidak sabar. Mas Fahri menggenggam tanganku, memberikan semangat tanpa perlu kata-kata. Begitu pintu terbuka, aku langsung disambut oleh tangisan Mbak Ratna. Ia berlari menghampiriku, memelukku dengan erat sambil menangis terseduh-seduh. Aina, maafkan aku. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi, ucapnya sambil terisak, seolah semua beban hidupnya selama ini tumpah begitu saja. Aku merasa hatiku semakin hancur melihatnya dalam keadaan seperti itu. Mbak, kenapa kamu nggak cerita sebelumnya? Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu sedang seperti ini, Mbak? Tanyaku dengan penuh keprihatinan, mengusap punggungnya yang gemetar. Mbak Ratna menarik nafas panjang, kemudian melepaskan pelukannya. Ia duduk di kursi yang sudah usang, matanya memandang kosong. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Mas Denny, dia sudah nggak peduli lagi sama aku. Dia sering membawa perempuan ke rumah ini. Aku nggak bisa apa-apa lagi. Kalau aku melawan, maka dia malah semakin marah. Dan sekarang dia bilang kalau mau menceraikanku, kata Mbak Ratna dengan suara serak. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Rasanya sulit untuk menerima kenyataan ini. Aku melihat ke sekeliling rumah. Dua anak kecil, Dika dan Davin, yang kini terlihat kurus dan kotor. Ibu Mbak Ratna yang juga ibu Mas Fahri juga terduduk di kursi roda, terlihat sangat lemah. Semuanya seperti tidak terurus. Mas Fahri yang sedari tadi hanya diam, akhirnya berbicara. Mbak Ratna, jangan khawatir, kita akan membantu. Mbak Ratna menatap kami dengan mata penuh harap. Tapi bagaimana caranya? Saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Hidup saya sudah hancur. Aku menggenggam tangannya. Mbak, kita akan mencari jalan keluarnya. Mbak Ratna nggak sendirian. Kami di sini untuk membantu. Setelah suasana sedikit reda, Mbak Ratna akhirnya mulai berbicara lebih terbuka. Dengan suara agak serak karena masih terisak, dia melanjutkan ceritanya. Aina, Fahri, Mbak tahu Mbak salah, kata Mbak Ratna dengan nada penuh penyesalan. Selama ini, Mbak selalu menghina kalian, bahkan sering merendahkan kalian. Mbak juga salah karena gak seharusnya Mbak mengusir kalian pada waktu itu. Apalagi di rumah sakit, Mbak menyesal sekali. Aku dan Mas Fahri saling memandang, merasa sangat sedih mendengar pengakuannya. Ternyata, Mbak Ratna juga mulai menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan kepada kami. Sebenarnya, Mbak juga nggak tahu harus bagaimana lagi. Yang Mbak lakukan hanyalah emosi Mbak yang tak terkontrol. Tapi sekarang, Mbak menyesal sekali. Lanjut Mbak Ratna, suaranya mulai terisak kembali. Setelah beberapa saat diam,
Mbak Ratna melanjutkan, "Oh iya, Mbak Anggi sekarang juga tidak bisa membantu Mbak lagi, karena suaminya sudah bangkrut setelah pabrik penggilingan berasnya terbakar. Sekarang kondisi mereka juga lagi kesulitan ekonomi. Mbak Anggi yang dulu sering membantu Mbak, sekarang malah gak bisa apa-apa." Mendengar itu, hatiku terasa berat. Semua terjadi begitu cepat dan tak terduga. Mbak Anggi yang dulu menjadi pihak yang mengusir kami, kini juga merasakan kesulitan yang sama. Aku hanya bisa menatapnya dengan rasa iba, tanpa bisa berkata banyak. Mas Fahri yang sedari tadi hanya diam mendengarkan, akhirnya berbicara. "Kami akan berusaha membantu sebaik mungkin, Mbak. Kalau memang ada yang bisa kami lakukan, tolong beritahu kami." Mbak Ratna mengangguk pelan, tetapi wajahnya nampak penuh penyesalan. "Mbak juga nggak tahu harus bilang apa lagi. Semua yang terjadi terlalu cepat dan membuat kami semua terpuruk." Aku menatapnya, mencoba memberi pengertian. "Yang penting sekarang, kita bisa sama-sama bantu dan hadapi semua ini. Jangan ragu untuk meminta bantuan kalau dibutuhkan ya, Mbak." Mbak Ratna terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan perlahan. "Makasih ya Aina, Fahri. Mbak gak tahu lagi harus bilang apa selain terima kasih." Setelah obrolan dengan Mbak Ratna selesai, aku merasakan sedikit lega meski perasaan tak tenang masih mengganggu. Aku mencoba menghubungi Mbak Anggi, berharap bisa mendapatkan kejelasan lebih lanjut. Setelah beberapa kali dering, telepon Mbak Anggi akhirnya tersambung, dan langsung terdengar isakan tangis di ujung sana. "Halo, assalamualaikum Mbak Anggi," kata Mas Fahri. "Waalaikumsalam, ini Fahri ya?" katanya yang juga kami dengar karena Mas Fahri sengaja loudspeaker teleponnya. "Fahri, maafkan Mbak ya," kata Mbak Anggi. Suaranya gemetar. Mas Fahri menenangkan. "Mbak Anggi, ada apa? Kenapa Mbak menangis seperti ini?" Mbak Anggi terisak lebih keras. "Mbak baru tahu kalau selama ini terjadi itu bukan sepenuhnya kesalahan kalian. Mbak gak tahu kalau Ratna mempengaruhi Mbak untuk marah sama kalian. Sampai-sampai Mbak ikut mengusir kalian pada waktu itu. Mbak minta maaf ya. Mbak terlalu percaya sama kata-kata Ratna." Aku terkejut mendengarnya. Jadi, selama ini Mbak Anggi gak tahu dan ternyata Mbak Anggi lakukan itu karena Mbak Ratna. Mbak Anggi terdiam sebentar, dan aku bisa mendengar isakan tangisnya yang semakin reda. "Seharusnya Mbak lebih bijaksana. Mbak merasa sangat bersalah. Aku menghela nafas, merasa lega karena akhirnya semuanya mulai terang. Akhirnya aku ikut berbicara mulai panggilan telepon itu. "Mbak Anggi, sekarang yang terpenting adalah kita bisa saling membantu. Aku dan Mas Fahri berniat untuk membantu membangun kembali pabrik penggilingan beras Mbak yang terbakar itu. Jangan khawatir ya Mbak, kami akan membantu sebisanya." Mbak Anggi tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukurnya. "Makasih banyak ya Aina, Fahri. Aku gak tahu lagi harus bilang apa selain terima kasih. Kalian berdua benar-benar seperti keluarga yang tak pernah aku harapkan. Aku bersyukur Aku bersyukur banget. Aku bersyukur sekali masih punya kalian." Setelah beberapa panggilan telepon itu akhirnya berakhir, aku dan Mas Fahri sepakat untuk mengajak Mbak Ratna, Dika, Davin, dan ibu mereka untuk datang ke rumah kami. Kami ingin memberikan mereka tempat yang lebih nyaman, jauh dari kenangan buruk dan suasana yang tak sehat di rumah mereka. Suasana yang penuh kebencian dan kekerasan. Sesampainya di rumah kami, Mbak Ratna terlihat terkejut. "Aina, Fahri, ini benar rumah kalian?" tanyanya dengan mata sedikit membelalak. "Iya Mbak, kami ingin kalian tinggal di sini, jauh dari segala masalah dan kenangan buruk di rumah itu," jawabku dengan lembut. Mas Fahri ikut menimpali. "Kita mulai dari sini ya Mbak.
biar suasananya lebih baik dan lebih bisa fokus ke keluarga. Mbak Ratna mengangguk, matanya nampak berkaca-kaca. Terima kasih ya Aina, Fahri. Rasanya gak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan betapa bersyukurnya aku. Tidak lama setelah itu, Mbak Ratna memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai kepada Mas Denny. Ia merasa bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kekerasan dan penderitaan yang diterimanya. Dengan tekad yang bulat, Mbak Ratna memutuskan untuk membawa permasalahan ini ke pengadilan, karena ia yakin bahwa itu adalah langkah yang terbaik demi masa depan dirinya dan anak-anaknya. Aku dan Mas Fahri mendukung sepenuhnya keputusan Mbak Ratna. Kami akan ada di sampingmu, Mbak. Apapun yang terjadi, kami siap membantumu, kata Mas Fahri dengan tegas. Hari-hari berikutnya terasa sangat berbeda. Kini setelah berkumpul kembali dalam suasana yang jauh berbeda dari masa lalu, kami semua mulai menyadari sebuah perjalanan hidup yang sangat berharga. Dulu aku sering dipenuhi rasa sakit karena perlakuan tak adil yang aku terima. Namun kini, aku menyadari bahwa penghinaan tidak selamanya harus dibalas dengan dendam dan amarah. Tapi sebaliknya, penghinaan bisa dibalas dengan kebaikan dan kesuksesan yang kita raih. Dengan jalan yang penuh perjuangan, aku dan Mas Fahri mampu membuktikan bahwa kami bisa sukses. Bahkan di tengah tantangan yang datang begitu berat, kami mengubah rasa sakit menjadi energi positif untuk terus berusaha lebih baik. Ketika orang-orang yang dulu menghina dan merendahkan kami menyaksikan perubahan itu, mereka menyadari bahwa roda kehidupan terus berputar. Mereka yang dulu menganggap kami lemah, kini melihat kami berdiri dengan tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kehadiran Mbak Ratna, Ibu, Dika dan Davin di rumah kami merasa seolah-olah sebuah babak baru telah dimulai. Kami semua memulai perjalanan baru, jauh dari masa lalu yang penuh dengan kebencian, menuju masa depan yang lebih cerah. Ketika aku menatap ke depan, aku tahu bahwa semua yang telah terjadi adalah bagian dari perjalanan hidup. Penghinaan dan kesulitan yang pernah kami alami bukanlah akhir, melainkan sebuah titik balik untuk menjadi lebih baik. Dan di saat itu, aku sadar bahwa dengan kebaikan dan kesuksesan, kami bisa memberikan pelajaran berharga kepada mereka yang pernah merendahkan kami. Bahwa hidup ini selalu berputar, dan setiap orang akan merasakan akibat dari perbuatannya.